Halo, Assalamualaikum, sahabat Jago Preventif di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat luar biasa dari praktisi Kesmas tentunya. Yang pertama itu ada Kak Siska. Beliau adalah seorang praktisi Kesmas di K3 ya Kak ya. Ya, jadi beliau ini adalah staf HSSE di sebuah PT Migas. Nama PT-nya nanti mungkin Kak Siska bisa kenalin deh. Nah, terus ada lagi Kak Oce. Halo Kak Oce. Halo Kak. Nah, Kak Oce ini adalah praktisi Kesmas juga. Jadi beliau ini kerja di salah satu puskesmas ya Kak ya. Nah, di mana nanti mungkin Kak Oce bisa kenalin ke sahabat JP di seluruh Indonesia. Nah, hari ini topik kita adalah tentang kerjaan banyak. Apakah resign menjadi solusi? Topik ini adalah topik yang cukup diresahkan oleh para millennials yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, apakah memang ketika pekerjaan banyak itu resign menjadi satu-satunya solusi ampuh untuk menghadapi itu semua? Atau mungkin Kak Siska dan Kak Oce punya perspektif yang berbeda? Nah, nanti kita bakalan ngobrol ya, sahabat JP semuanya, tentunya bersama dua kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Kita silahkan dulu nih, Kak Siska sama Kak Oce, kenalan dulu. Kak Siska dulu. Oke, selamat siang semuanya. Happy weekend. Salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama aku Siska. Alumni dari K3 Kesling FKM Universitas Andalas. Sekarang alhamdulillah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang EPCI. Itu salah satunya Construction and Migas. Jadi saya dipercayakan sebagai staf K3 di perusahaan tersebut. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, selanjutnya Kak Oce. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, namanya Ose, dari salah satu alumni di Kesmas Universitas Negeri Semarang. Kerja di salah satu puskesmas di Kabupaten Cilacap. Ya, gitu. Salam kenal sebagai ini administrator kesehatan. Oke, kita udah kenalan nih sama Kak Oce sama Kak Siska. Nah, sebelumnya kita mau tanya-tanya kabar dulu nih. Kak Siska sama Kak Oce gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Masih bekerja berarti ya di tempat yang lama ya, masing-masing ya. Kalau Masih. iya, kalau boleh tahu, udah berapa lama sih Kak Siska kerja di PT Migasnya, terus Kak Oce udah berapa lama kerja di Puskesmas gitu? Mungkin bisa share dari Kak Oce dulu, Kak Oce. Jadi dari lulus kuliah, di tahun 2018 itu di bulan apa ya? Bulan April kalau nggak salah. Sampai sekarang ini masih di puskesmas yang sama, jadi udah sekitar hampir 3 tahun. Wow, 3 tahun. Luar biasa banget. Itu udah lewatin akreditasi pastinya ya, udah. Iya, akreditasi yang luar biasa, Kak. Itu Iya. awal pertama masuk langsung akreditasi. Pasti udah banyak banget pastinya yang udah dilalui selama 3 tahun ya. Ini banyak banget nih yang bisa digali dari Kak Oce nantinya nih. Oke, sebelumnya kita tanya dulu ya ke Kak Siska habis ini. Kak Siska, udah berapa lama di perusahaan yang sekarang? Kurang lebih sama kayak Oce, hampir 3 tahun dari 2018. 3 sampai tahun juga? Sekarang. Ya, dari Wah, 2018. 3 tahun juga berarti ya? Luar Iya, biasa sama Kak. ini. Milenial tapi bisa lama retensinya di sebuah tempat kerja nih. Kayak Kak Oce tadi di Puskesmas 3 tahun, Kak Siska di PT Migas 3 tahun. Itu pasti punya effort yang luar biasa tentunya. Dan nggak hanya pekerjaan aja ya, pastinya juga mengalami naik turun semangat juga ya. Terus juga ada titik-titik di mana pekerjaan itu numpuk pastinya ya.
Nah, mau tanya nih sama Kak Oce sama Kak Siska. Kak Siska dulu deh ya. Menurut Kak Siska bekerja itu apa sih? Oke, aku jawab ya Kak. Mm-mm. Menurut aku bekerja itu paling utamanya bekerja cari duit. Tapi tapi untuk kata pendukungnya selain cari duit, bekerja itu untuk mengupgrade skill kita, apa yang kita dapat dari kuliah dan mengembangkan skill, bukan hanya kita mengembangkan skill dengan share di seniornya. Jadi bekerja itu selain kita mengembangkan skill, kita harus bisa juga mendapatkan ilmu orang lain. Jadi jangan hanya sekedar bekerja dan bekerja menurut, tapi kita tidak mendapatkan ilmu dari orang lain gitu. Jadi simpel sih menurut aku, bekerja itu mengembangkan skill dari diri sendiri dan mendapatkan skill dari orang lain. Wah, luar biasa Kak Siska nih. Skill ya Kak Siska. Apakah itu skill yang kita kembangkan dari diri kita sendiri maupun yang kita dapatkan dari orang lain ya. Nah, kalau Kak Oce nih, Kak Oce, menurut Kak Oce apa sih maknanya bekerja itu? Kalau menurut aku nih, jadi ada salah satu teman yang dulu tuh waktu pertama masuk seorang fresh graduate masuk kerja itu suatu tekanan gitu banyak tuh kayak aduh gimana nih gitu kan. Terus itu bilang gini, yang sampai sekarang jadi pegangan positif kan. Saya kerja nih jangan dibikin pusing, kerja itu adalah belajar yang dibayar. Nah dari situ tuh tak terapin, jadi sebenarnya jadi simpel menurutku tuh kalau kerja itu adalah belajar yang dibayar. Itu sih tadi setuju Siska, mau itu dari kita ambil ilmu dari orang lain atau kita mengembangkan ilmu kita. Wah, mirip ya sama Kak Siska tadi, tapi yang menarik dari Kak Oce ini belajar yang dibayar ya. Ya betul. Jadi sambil belajar kita juga sambil dibayar, ya gitu ya. Nah, menarik sih dari Kak Oce maupun Kak Siska, ternyata bekerja itu nggak serta-merta cari duit aja, nggak serta-merta lelah begitu aja, tapi punya makna masing-masing ya buat Kak Siska sama Kak Oce. Nah, pastinya selama 3 tahun tadi, Kak Siska sama Kak Oce punya saat-saat di mana tugas numpuk ya tentunya ya. Bener nggak, Kak Oce? Tugas lagi numpuk. Iya, tugas numpuk terus juga belum lagi proyek yang lain ya. Paham banget sih gimana di puskesmas ya. Kak Siska juga pernah di puskesmas juga. Nah, aku juga pernah di rumah sakit. Apalagi waktu akreditasi ya, Kak ya. Akreditasi itu selain kita ngerjain berlomba sama deadline kita sendiri, kita juga berlomba sama deadline-nya akreditasi yang super duper banyak banget. Nah, jadi dari Kak Siska sama Kak Oce, gimana sih, apa sih yang pernah Kak Siska sama Kak Oce lakukan ketika tugas lagi banyak-banyaknya nih? Mulai dari Kak Oce dulu deh, Kak Oce bisa sharing mungkin waktu akreditasi gimana, terus gimana sih cara menyikapinya gitu. Nah, jadi apa sih keadaan yang pernah Kak Oce alami sewaktu bekerja dan itu memang menjadi tekanan yang luar biasa, ngasih tekanan luar biasa buat Kak Oce. Silakan Kak Oce. Jadi kalau aku nih dulu kan pertama masuk banget tuh langsung dihadapin sama reakreditasi persiapan. Walaupun masih 2 tahun, jadi 2 tahun persiapan gitu kan, masih 2 tahun tapi itu tuh di effort di puskesmas tuh udah mulai yang banyak banget, udah neken sana sini gitu kan. Udah kan 1 tahun sebelumnya itu kita sempat tertidur kan ya. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Nah, itu di saat tekanan begitu banyak, di saat tugas numpuk gitu ya, biasanya sih pertama itu biasanya nangis Kak. Biasanya nangis ya, apa namanya, karena tapi kalau menurutku nangis tuh perlu sih, karena kayak ngeluarin energi negatif. Nanti kalau udah nangis tuh biasanya otak tuh bisa jalan lagi. Nah biasanya nih kalau udah tugas numpuk banyak itu pagi sebelum kerja, jadi kan masuk kalau aku 7.15 nih, terus
biasanya tuh pagi sebelum kerja masuk ke laptop, itu kan bingung nih mana dulu yang harus dikerjain gitu kan, mau yang A atau yang B atau yang C gitu. Biasanya aku tulis nih, bikin catatan aku gitu kan, aku tulis mana ya 1, 2, 3 gitu. Nanti udah banyak, aku lihat nih mana yang kiranya bikin aku nih seharian bakal mood bagus. Jadi nggak aku kerjain yang susah dulu, aku kerjain yang gampang-gampang dulu biar mood satu hari itu moodnya tuh bagus. Nanti kalau moodnya udah bagus, kerjaannya bisa jalan juga bagus. Atau tidak yang paling urgent dulu sih, atau tidak paling urgent. Hari itu ya udah aku sih dulu. Nanti yang lain aku kesampingkan, jangan dipikirin dulu. Nanti kalau dipikirin itu biasanya bahwa bikin mood jadi hancur gitu. Terus biasanya nih kalau kerjaan juga lagi banyak, ini aku tipikal orang yang cari makan. Maksudnya gimana tuh? Jadi biasanya tuh kan kalau udah kerjaan lebih banyak, stres gitu ya. Biasanya kan orang tuh bilang gini, aduh kalau kerjaan banyak nih kita gampang kurus gitu. Kalau aku enggak. Biasanya aku tuh mau healing diriku tuh biasanya makan. Kalau kerjaan banyak itu bakal makin gendut. Makan aja lah, bodo amat gitu. Ada salah satu makanan yang pasti cari. Biasanya kalau lagi stres, aku makan mie ayam kak. Iya, cari makan mie ayam, habis itu nanti biasanya otak tuh enteng gitu. Mau ngerjain lagi, gitu. ngerjain lagi gitu. Jadi itu sih, bikin list, habis itu satu lagi, biasanya curhat. Itu bisa ngurangin stres sih. Jadi lumayan membantu. Ya, kalau Kak Oce tadi makan mie ayam ya. Iya. Kalau aku biasanya minum kopi tuh. Wah. Iya, Kak Siska nggak tahu nih apa ceritanya nanti ya. Nah, jadi Kak Oce tadi bilang bikin list dulu ya pastinya ya. Karena ya nggak mungkin semuanya bisa kita selesaikan dalam 1 hari ya. Bisa mampus juga badan kalau misalnya kita kerjain semuanya. Terus belum lagi kepikiran sampai ke rumah gitu ya. Kadang kalau kita akreditasi kita juga nggak pulang ke rumah ya. Iya. Ya kan? Nah, pagi jadi sampai pagi. Beneran harus dijaga banget semuanya, mulai dari kesehatan fisik kita, kemudian mental kita juga. Tadi Kak Oce sempat bilang curhat ya, kalau misalnya ini ya, lagi banyak tekanan gitu ya. Nah, biasanya curhat sama siapa sih? Aduh. Sama teman terdekat pastinya kak. Iya. Salah satu bentuk healing juga ya. Ya, betul. Nah, beda sama Kak Oce. Kalau Kak Siska nih beda dunia nih ya. Kak Siska nih dunia pertambangan. Kalau kita, Kak Oce sama aku itu di dunia vaskes ya. Nah, kalau Kak Siska ini pertambangan. Iya. Ini lebih ini lagi nih, projeknya juga banyak nih, kecil-kecil cabai rawit nih orang ya. Projeknya, belum lagi dia pernah sempet ya baca-baca curhatannya di IG juga ya, pernah mengerjakan beberapa proyek dalam satu waktu. Itu gimana sih Kak Siska? Boleh sharing nggak Kak Siska? Gimana pengalamannya? Suaranya Kak? Maaf. Bukan pertambangan nggak? Iya. Juga minyak. Jadi kalau aku, kalau banyak tugas, kan misalkan dalam sehari mungkin banyak misalnya email yang masuk, apalagi pas pertama masuk itu, di awal periode masuk yang 2018 itu aku langsung dihadapkan sama project yang cuma 6 bulan. Dan itu harus nyiapin manpower untuk 1.000 orang. Nah, itu kan, dan berubah-berubah itu. Setiap hari tuh nggak bisa ganti orang. Nah, jadi gimana caranya aku biar nggak tertekan, apalagi aku baru pertama menghadapi itu. Jadi paling pertama tuh aku, karena 2 minggu, 3 minggu aku udah deket sama bos aku, jadi kayak udah kayak ngobrol dulu sama dia, ini kenapa begini, alurnya tuh emangnya begini ya. Jadi kan kita kalau orang pekerja baru, maksudnya kalau kita cuma diem, jadi kan banyak tertekan, jadi makin stres kan. Kalau aku mengatasinya, ini pekerjaan kok makin banyak ya dalam waktu beberapa jam gitu. Terus setiap hari aku tanya nih sama bos aku, cerita, curhat.
ini memang begini ya Pak, ini alurnya emang selalu berubah ya ini. Memang gimana sih saya ngerjainnya gimana? Jadi kayak minta step sih dari dia gitu, biar nggak terlalu tertekan atau stres, karena nanti kan papa bos kita itu akan membantu kita. Jadi kalau nanti teman-teman masuk dalam dunia pekerjaan, ya kalau kita banyak diem dan nggak mau bertanya, kita akan menghadapi itu semua sendiri. Jadi kita nggak akan dibantu kalau kita cuma menjadi semuanya itu memikirin sendiri. Jadi lebih baik mending cerita sama bos atau sama teman yang udah lebih senior gitu. Jadi nanti kan bisa di backup sama orang itu. Jadi cara aku menghadapi stres atau banyak tugas itu aku harus cerita dulu yang penting sama orang terdekat di kantor. Kalau pertama itu bos aku. Yang penting awal-awal kita udah deket dulu deh, udah ngambil hatinya bos kantor. Dikasih dekat dulu aja. Dikasih hack gini ya sama Kak Siska ya, siang-siang bolong gini. Iya, jadi tuh triksnya awal-awal kerja harus sering-sering ngobrol dah sama bos. Jadi biar nggak mengurangi stres gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, aku palingan ya buat list dulu nih dari email yang masuk. Jadi prioritas. Jadi tiba-tiba nanti ada yang nyuruh selain bos kita, jangan mau dulu gitu. Nah, prioritas karena apa yang paling utama. Misalkan email yang masuk itu kemarin, terus tiba-tiba yang disuruh per jam 8. Kerjain aja dulu yang kemarin. Atau nanti minta pertimbangan dulu sama bos. Ini memang bagusnya yang mana, tapi kan kalau nggak terlalu penting ya udah kerjain aja yang pokoknya urutin aja pekerjaan kita sesuai tugas yang masuk. Jadi jangan terlalu kayak mengejar ambisius pekerjaan gitu. Misalkan hari ini buka email, terus kita pasti banyak tugas yang masuk juga hari ini kan. Jadi terus pengennya hari ini tuh langsung dikerjain. Jadi yang kemarin ketinggalan. Jadi menurut kalau aku prioritaskan dari listing yang aku buat kemarin. Oh ini aku mau harus ngerjain yang kemarin nih. Kalau enggak bakal ketinggalan. Terus pasti bakal ditargetin. Ini bakal diminta gitu. Jadi kalau buka tugas ya bukalah dari yang belakang dulu. Kalau kita ngerjain yang barusan masuk, itu akan terus masuk kan. Jadi akan mengakibatkan kita kepikiran kayak stres dulu belum kelar nih. Jadi buat list aja gitu kalau menurut aku juga sama kayak Kak Oce. Terus diprioritaskan juga, maksudnya kalau kita udah buat list, terus dari list itu yang dari hari Sabtu sampai Senin misalkan, dari Sabtu malam itu ada yang penting, terus ada juga yang nggak terlalu penting gitu. Terus misalnya Senin itu ada yang lebih penting lagi bagian. Jadi buat yang kan kita tahu tuh dalam bekerja mana yang lebih penting untuk diselesaikan. Jadi buat prioritas dan buat urgent-nya bagaimana gitu. Ya kayak kita belajar di Kesmas lah, SWOT gitu, buat yang lebih karakteristik urgent-nya yang mana gitu. Kalau aku mengurangi stres itu sih terakhir, aku palingan ngajakin teman atau bos minum teh. Ini bos yang diajak ya. Luar biasa nih Kak Siska. Pendekatan berhasil berarti ya. Iya betul. Kalau aku suka malakin sih. Oh, ketahuan nih, berhati-hati juga nih bos-bos yang ada di Indonesia sama Kak Siska nih dipalakin. Tapi kalau dipalakin teh nggak apa-apa lah ya, kerjaannya kan banyak tuh. Nah, menarik ya, ilmu daging semua nih yang kita dapetin dari Kak Oce sama Kak Siska. Tadi ya mirip-mirip ya. Kalau Kak Oce tadi bilang set priority, Kak Siska juga bilang gitu ya. Kemudian tadi ada tambahan improving dari Kak Siska tadi, dekati dulu orang-orang yang ada di sana ya. Kemudian bosnya terutama ya Kak Siska ya. Di situ kita belajar banget yang namanya ilmu adaptasi ya, terutama untuk kita yang baru-baru ada di dunia kerja. Kemudian juga jangan diem-diem aja gitu. Kita mesti banyak aktif di situ, interaktif juga sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ya kalau diem-diem aja ya adaptasi kita bakalan nggak berhasil gitu. Kita bakalan kena seleksi alam. Bener nggak Kak Siska? Bener ya? Nah gini Kak Priska, yang aktif interaktif ya. Jadi itu perlu banget gitu kalau di
dunia kerja, maksudnya bukan cari muka ya, maksudnya anti interaktifnya tentang pekerjaan kita. Nah, itu akan dipandang sih sama orang kantor. Kayak misal kemarin aku ngerjain dalam 3 bulan tuh 2 project itu kayak kenapa diminta lagi, karena mereka mungkin udah percaya gitu, ini bakal selesai dalam waktu dekat. Jadi kita harus tunjukin kalau kita itu memang bisa gitu, tapi bisanya memang bukan dikejar-kejar gitu. Jadi gimana sih buat bisa terus diminta sama orang kantor atau diminta sama tempat kerja kita, ya penting kita terus berkembang aja ilmunya, terus interaktif sih. Betul betul. Iya, jadi kalau kita baru-baru itu ya kan kita masih orientasi ya istilahnya ya. Nah, pas kita orientasi itu yang diurusin jangan cuman kerjaan kita aja gitu. Maksudnya itu oke kita punya kerjaan dan kita set priority untuk kerjaan kita. Kalau misalnya kerjaan kita udah selesai, ya nggak usah pura-pura kerja juga. Kita mesti banyak ini juga kan, cari-cari lah misalnya ada yang masih satu bagian deh sama kita, jangan keluar dulu. Nah, yang masih satu bagian kita bisa nanya ke mereka gitu ya. Gimana Kak Oce? Ya, mau nambahin dong. Gimana? Tadi yang nyambung dari Siska nih. Jangan pernah nolak kalau diminta tolong. Gimana ya? Karena nih kan, kalau beda aja kalau kita diminta tolong, terus kita udah bilang, kalau misal dipikir, misalnya kita belum bisa nih, tapi kayaknya itu tuh aku cari di Google tuh bisa deh. Langsung aja bilang, oh iya, boleh Bu, atau boleh nanti saya coba kerjakan gitu kan. Itu tuh jadi nilai plus juga daripada yang misalkan lagi Mbak minta tolong dong gitu kan. Terus kayaknya tuh nggak bisa. Terus bilang, saya nggak bisa gitu. Itu tuh mengurangi nilai kepercayaan juga sih Kak. Kayak besoknya tuh orang tuh bisa males minta tolong. Bisa kita pelajari misalkan di Google atau di apa kan sekarang gampang kayak gitu kan. Betul. Jadinya males ya. Ini orang susah dimintai tolong gitu kan, akhirnya besok-besok nggak ada lagi tuh yang mau ngobrol sama kita gitu. Dan satu hal lagi, kita tuh juga dinilai sama banyak orang sebenarnya. Nah, yang nilai kita itu bukan cuman bos kita, tapi juga rekan kerja kita, kalau kita baru-baru beradaptasi nih ceritanya. Nah, kemudian juga tadi Kak Siska bilang, ini ya, diatur prioritasnya itu memang dari pekerjaan yang ke belakang gitu ya Kak Siska ya? Jadi kalau kita misalnya mengerjakan yang baru terus, yang belakang-belakang ini makin lama makin ketinggalan ya kan ya? Nah, jadi kita memang harus benar-benar pinter-pinter ngatur prioritas. Itu adalah kunci utama yang bisa dilakukan atau semacam hack lah untuk teman-teman atau sahabat kita yang di luar sana, bagaimana mensiasati kerjaan yang banyak tadi gitu. Jadi nggak semuanya kita anggap ih banyak banget sih kerjaan gitu, ini nggak selesai-selesai gitu. Ya pasti akan selesai juga kalau kita ngerjain gitu. Tapi kalau kita udah stres duluan, ya gimana mau kita nyelesain gitu ya, gimana mau kita ngerjain gitu kan. Nah, tadi juga ya itu sih yang bisa kita tangkap dari Kak Siska sama Kak Oce. Keduanya sama-sama punya kebiasaan unik. Kalau Kak Oce makan mie ayam, Kak Siska dia minum teh sama bos. Oke, lucu-lucu nih pembahasannya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan pamungkas nih. Nah, apakah memang resign merupakan solusi dari semua masalah tadi, Kak Siska sama Kak Oce? Mungkin bisa dijelasin dari Kak Siska dulu. Oke, aku coba jawab ya Kak. Kalau resign menjadi solusi, aku sih bukan jadi solusi ya. Tapi kalau resign itu karena dia merasakan dari tingkat rate-nya yang masih jauh, ya silakan, mungkin ada yang lebih baik. Tapi kalau resign karena tugas yang numpuk, stres, menurut aku sih bukan solusi. Lebih baik kalau memang ada tugas numpuk, dan apalagi kita pembelajar gitu awal,
lebih baik ya bertanya atau sharing-sharing dulu. Sorry, ada nih telepon masuk. Iya, nggak apa-apa. Terus lebih baik sharing atau lebih banyak baca-baca. Kalau misalkan di tempat kerjaku itu baca kayak prosedur, ya maksudnya kita baca dasar-dasarnya dulu biar kita nggak stres. Atau tanya-tanya aja sama orang-orang yang udah lama gitu. Kalau itu karena tugas yang numpuk. Jadi kita tanya alurnya dulu. Atau nanti itu ada teman-teman lain di luar kantor yang menjadi partner kantornya. Coba ditanya-tanya, ini yang dulu tuh emang dari lama seperti ini ya gitu. Jadi kalau resign karena masalah atau tugas yang numpuk bukan solusi sih menurut aku. Tapi kalau resign karena memang punya track yang menurut dia tidak sesuai, ya mungkin itu solusi untuk menjadi lebih baik. Kalau karena tugas numpuk bukan solusi sih. Oke. Nah, ada banyak solusi ya Kak Siska ya. Jadi resign itu bukan solusi yang terbaik. Dari Kak Oce, gimana Kak Oce? Aku sepakat sih sama Siska kalau misalkan resign tuh bukan satu-satunya solusi kan. Kalau mungkin dilihat dulu nih dari kita gitu kan. Kalau kita kepikiran resign itu karena tugas yang numpuk, nanti malah terus kan belum tentu juga di tempat kerja yang baru nanti kita dapat tugas yang numpuk juga atau enggak, atau misalkan bahkan lebih banyak lagi tugas yang kita terima itu. Jadi bukan solusi sih menurut aku. Itu jadi lebih ke kalau kamu kepikiran untuk resign, pikir dulu nih manajemen, mungkin bisa jadi manajemen waktunya kita nih gimana, berantakan atau enggak gitu. Kalau ternyata memang manajemen waktunya udah oke, udah bagus gitu, kalau manajemen waktunya belum bagus, nah berarti kan ada yang salah nih di dalam diri kita. Gimana kita caranya untuk menyusun waktu lagi untuk bisa lebih efektif untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan kalau aku sih, kalau sampai detik ini kenapa belum resign gitu ya Kak, aku nge-set goal sendiri gitu. Aku punya sampai detik ini aku punya dua hal yang bisa aku toleransi kalau misalkan aku mau resign. Pertama tuh ini ya, pertama kalau aku menikah. Jadi kalau aku harus ikut suami gitu ya pada saat nanti gitu, mungkin aku bisa resign. Itu mungkin udah aku harus ikut suami, jadi mungkin aku bisa resign. Atau yang kedua, goalsku itu kan ini Kak, pengen sekolah lagi ya. Kalau kesempatan itu datang dan ternyata tidak bisa beriringan dengan pekerjaanku, itu baru aku bisa mentoleransi itu. Tapi kalau misalkan hanya karena pekerjaan yang menumpuk, itu mungkin dalam diri tuh pernah kali ya Kak kepikiran kayak resign, tapi terus nanti pikir lagi, oh enggak, ini kayaknya aku yang belum bisa mengatur waktu dengan baik. Gitu sih Kak. Jadi resign tuh bukan salah satu solusi menurut aku. Oke, introspeksi ya, yang bisa digarisbawahi dari yang disampaikan Kak Oce tadi. Nah, kalau dari Kak Siska tadi bilang itu bukan solusi terbaik, dari Kak Oce juga bilang bukan solusi terbaik, dan solusi terbaiknya tentunya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Siska sama Kak Oce. Nah, untuk closing statement dari Kak Siska sama Kak Oce, mulai dari Kak Oce dulu, apa sih yang bisa disampaikan buat para millennials yang mungkin di luar sana masih berpikiran untuk resign karena pekerjaan banyak? Apa sih yang bisa disampaikan buat mereka gitu? Jadi kalau menurutku konsepnya adalah jadikan pekerjaan itu sebagai kesenangan. Jadi cari titik di mana itu yang bikin kamu senang. Kalau kayak aku senang dapat ilmu-ilmu baru dari orang-orang baru. Jadi aku setiap hari itu bersemangat untuk kerja.
untuk dapat hal yang baru di tempat kerja. Dan ini tetap tetap yang tadi aku bilang, aku ini kerja belajar dan dibayar. Jadi itu untuk menyenangkan. Oke. Thank you Kak Oce. Kak Siska gimana Kak? Closing statement buat para millennials. Kalau dari aku, buat teman-teman, kalau untuk jadikan tempat pekerjaan itu tempat untuk belajar yang paling sangat menyenangkan. Kalau dari awal kita sudah mindset-nya tempat kerja itu hanya untuk kita mencari uang, itu tidak akan nyaman. Jadi jadikan tempat kerja itu tempat belajar dan tempat sharing ilmu yang sangat nyaman. Dan juga kalau aku sukanya untuk mendapatkan ilmu baru yang kata Kak Oce juga, dan aku juga suka tantangan baru. Jadi teman-teman, jangan pernah untuk menolak tantangan baru, karena tantangan baru itu akan berbuah manis pastinya nantinya untuk pengembangan ilmu kita masing-masing. Wah, luar biasa nih. Dua orang yang sangat luar biasa siang ini. Terima kasih banyak Kak Siska sama Kak Oce atas waktunya. Waktu yang sangat luar biasa diberikan di hari Minggu yang cerah ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa mencerahkan para millennials di luar sana yang lagi mungkin di masa-masa galau ya. Mungkin mereka lagi berpikir, tepat nggak sih keputusan aku buat resign, atau mungkin kerjaan ini banyak banget, nggak selesai-selesai ya. Karena memang kita bekerja itu ya memang untuk menyelesaikan pekerjaan, nggak akan mungkin kita bisa santai-santai di tempat kerja kita gitu ya. Dimanapun kita kerja, pasti kita ada pekerjaannya. Begitu ya, singkat ceritanya Kak Siska sama Kak Oce. Terima kasih banyak atas waktunya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.